Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya di Kumbang akan mengajak kawan-kawan membahas tentang golok yang berjenis salam nunggal. Sebelum itu, tapi mari kita lihat dulu koleksi-koleksi golok yang ada di sini di Museum Golok Indonesia. Mari. Nah, ini macam-macam jenis turun, candung, salam nunggal, kaman hitam, malapa gedang, dan lain-lain. Nah, ini sudah banyak yang memakai ornamen-ornamen dari material perak, barlen. Ini semua di sini yang berumur sekitar 300 tahun ke atas. Setelah dilakukan uji coba XRF, baru ketahuan umur dinilai dari sisi zat karbon yang ada di dalam bilah. Sini banyak sekali nih jenis-jenis ceker kidang, yang salah satu jenisnya adalah salam nunggal. Lalu ada temuan-temuan darat, laut. Nah, ini. Lalu di sini juga ada golok dari berbagai daerah. Ada dari Sulawesi juga ini. Nah, ini saya punya dari Sulawesi. Ini ada Patabe atau Sudang. Nah, ini ada Guma. Nah, nanti insya Allah Agustus kita lakukan penelitian secara bersama oleh komunitas di Sulawesi, yaitu Pusaka Tadulako. Jadi salam buat kawan-kawan di Sulawesi. Ada Guma Silonga, ada Nexiletes, kawan-kawan lainnya. Saya mohon arahannya nanti untuk bisa berdiskusi bersama di Sulawesi untuk membahas parang Guma. Mari kita bahas saat ini dengan jenis handle salam nunggal. Baik kawan-kawan, kita akan sedikit membahas tentang bilah salam nunggal. Kebanyakan bilah salam nunggal dapat kita jumpai di sekitar daerah Pasundan atau Jawa Barat. Tapi yang kali ini kita bahas adalah golok salam nunggal Banten. Kebanyakan golok salam nunggal di tanah Banten rata-rata mempunyai handle dengan jenis ceker kidang. Ceker kidang atau kaki kijang merupakan handle yang sangat familiar, yang ada di mana-mana. Nah, ini bukan tanpa alasan. Jadi ada sebuah buku yang menceritakan tentang ceker kidang. Yang terakhir buku itu saya dapat info ada di Keraton Kaiput. Dapat info dari sana. Jadi pernah buku tentang yang membahas tentang ceker kidang itu singgah di Keraton Kaiput. Di mana di dalam buku itu diceritakan bahwa banyak sekali terjadi pemberontakan di mana-mana. Pemberontakan di mana kita tidak bisa percaya dengan orang lain. Seiring dengan pada saat itu terjadinya masuknya ajaran Islam ke wilayah Banten yang pada saat itu merupakan beragama Kasanghyang. Jadi Islam masuk. Nah, ini ceker kidang ini merupakan jenis handle yang sangat lama. Yang sangat lama yaitu ada sekitar era Kerajaan Sunda. Di mana Kerajaan Sunda terakhir itu berada di wilayah Banten Kira dengan prabunya yang bernama Prabu Pucuk Umum.
Di sini diceritakan bahwa ceker kidang ini adalah sebuah handle trik sandi. Sebuah handle trik sandi di mana ini adalah lambang bahwa ini adalah sebuah kesetiaan, lambang dari kesetiaan bahwa ini adalah penganut ajaran lama, seperti itu, ajaran lama. Jadi di zaman dahulu semua prajurit ataupun para pendekar yang masih memiliki mengikut dari kerajaan Sunda, mereka menggunakan jenis ceker kidang. Jadi ini adalah pembeda antara pengikut setia dan invasi dan para pengikut invasi yang datang pada saat itu. Ceker kidang juga mempunyai filosofi sebagai ketangkasan gerak ataupun keterampilan, kecepatan. Tapi pada sejarahnya di dalam buku yang berbahasa Sunda kuno itu disebutkan bahwa ceker kidang adalah sebuah handle dari telik sandi kerajaan Sunda. Selanjutnya mari kita bahas tentang bilah. Banyak sekali jenis bilah ceker kidang, diantaranya ujung turun ataupun candung ataupun malepah gedang ataupun lain-lain. Tapi kita bahas kali ini adalah yang berjenis salam nunggal. Jadi dia seperti ini. Salam itu berarti keselamatan ataupun perlindungan, itu adalah salam. Kalau di dalam bahasa Arab, salam artinya aslam, berasal dari kata aslam yang berarti salam, yang artinya keselamatan. Sedangkan nunggal adalah yang maha tunggal atau yang maha esa. Jadi bisa didefinisikan secara keilmuan bahwa salam nunggal ini berarti keselamatan yang datang dari yang maha tunggal atau yang maha esa, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuk salam nunggal ini biasanya seperti ini, berpunggung atau bertonggong lurus. Nah, ini mempunyai filosofi bahwa kita dari ujung, dari mulai kita dilahirkan, dari mulai kita terbit sampai ke ujung perjalanan ini harus selalu lurus. Barulah mendapat keselamatan dari yang maha tunggal. Seperti itu. Adapun ciri-ciri bertengai melebar, dari sini melebar. Nah, dengan tonggong lurus, tonggong atau punggung lurus. Nah, ini disebut bilah salam nunggal. Banyak sekali ornamen-ornamen yang terdapat pada bilah salam nunggal. Maksud saya di sini ornamen ini adalah material tambahan, seperti golok ini. Nah, ini mempunyai ornamen emas di tonggong, bagian tonggong atau punggung. Juga ada ornamen emas lainnya di bagian ujung bilah. Dia mempunyai ornamen emas, nah ini juga emas. Nah, ini untuk model sorenan biasa, karena dia mempunyai ujung beteng ini tidak terlalu lebar. Lalu ini ada juga sama, cuman ini agak lebih panjang. Di sini ada keistimewaan ornamen lainnya adalah dia mempunyai sebuah wapak. Sebuah wapak bertuliskan pegon. Pegon itu campuran dari Arab dan Jawa. Nah, ini di sininya dia ada tertuliskan huruf pegon yang biasanya ini berarti dari doa ataupun pesan ataupun yang lainnya. Jadi pada zaman dahulu
leluhur kita tidak hanya membuat prasasti pada sebuah batu, bukan. Jadi banyak arkeolog yang mencari hanya di sebuah batu ataupun tempat-tempat lainnya, tapi juga banyak para leluhur kita membuat sebuah prasasti pada sebuah golok. Contohnya adalah seperti ini. Nanti bisa kita lihat gambar jelasnya. Lalu bagaimanakah Salam Nunggal dengan struktur tempurnya? Biasanya untuk golok Salam Nunggal dengan struktur yang dikhususkan untuk tempur biasanya dia agak lebar di depan. Nah, ini seperti ini, agak lebar. Nah, kenapa dibuat agak lebar untuk model tempur dari Salam Nunggal? Karena dia mempunyai titik tumpu di ujung. Ketika dia mempunyai titik tumpu di ujung, maka dia akan menciptakan sebuah gravitasi yang 2 kali lipat dari model yang biasa atau yang lurus seperti tadi. Nah, dia akan menghasilkan daya gravitasi tekanan 2 kali lipat dari model biasa, sehingga jika menyentuh kulit maka menyebabkan luka 2 kali lipat. Nah ini, jadi dia mempunyai titik tumpu di ujung. Nah, sehingga ketika menyentuh kulit dia akan menghancurkan dengan lebih cepat. Ini contoh. Biasanya dari golok-golok Banten itu sendiri banyak sekali yang menggunakan racun pada bilahnya. Contohnya seperti saat ini adalah racun selangka ataupun racun-racun yang terbuat dari hewan, mamalia ataupun tumbuh-tumbuhan, banyak sekali. Namun pada zaman dahulu, untuk model sistem tempur seperti ini, obat penawar dari racun bilah itu sendiri biasanya berada pada golok itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi dia menciptakan sebuah racun, baik itu dengan binatang ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun ramuan lain, tapi dia pasti seorang empu menciptakan kembali sebuah obat penawar yang biasanya ada di golok itu sendiri. Nah, jadi ini adalah contohnya. Ini adalah handle jagat kijang dengan bilah tempur model Salam Nunggal. Dia akan mempunyai sebuah anti racun atau penyembuh, biasanya ada pada goloknya itu sendiri. Biasanya ada pada ujung dari handle. Nah, ini kita lihat. Nah, ini biasanya dia menyatu dengan apa? Dengan handle. Nah ini. Ini dari baunya ini sudah seperti bau-bau obat. Kalau sekarang modelnya seperti bau betadine. Nah ini adalah penawar racun yang masih original yang ada pada sebuah golok Banten dengan model Salam Nunggal dan handle jagat kijang. Nah ini saya rasa ini sangat perlu diteliti. Ada di antara ribuan koleksi golok yang ada di Museum Golok Indonesia ini, hanya satu saya baru dapat yang masih ada original penawar racun. Jadi ini saya curiga ini terbuat dari bahan tumbuhan sebenarnya. Karena kalau saya lihat strukturnya ini tumbuhan. Entah itu tumbuhan apa yang diracik dengan bahan-bahan apa, nanti akan kita selidiki di laboratorium tentu. Jadi apa saja kandungan dari penawar racun ini nanti akan kita ungkap bersama-sama di laboratorium. Siapa tahu bisa menambah wawasan ilmu pengobatan ataupun kedokteran di Indonesia. Baik, hanya wacana singkat di saat pandemi ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi situasi negara
yang saat ini sedang dilanda sebuah wabah atau sebuah ujian. Tetap semangat, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.